إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibadallah, hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian, di sisa-sisa umur kita ini marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik kita pada Jumat kali ini adalah berkenaan dengan sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Apabila kita mendapatkan hal ini, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surganya. Apabila kita mendapatkan hal ini, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni seluruh kealpaan-kealpaan kita, akan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Apakah hal yang dimaksud tersebut? Hal ini adalah yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhila ahadakum al-jannata 'amaluh. Tidak akan memasukkan ke surga kepada seseorang amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Kemudian sahabat berkata, hatta engkau ya Rasulullah. Qala hatta ana illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Rasulullah berkata, aku pun tidak akan masuk surga dikarenakan amalku kecuali Allah Subhanahu wa taala memenuhiku dengan rahmat-rahmatnya. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Sebenarnya bukan hanya amal-amal kita selama di dunia yang memasukkan kita ke surganya Allah, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mendapatkan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara kita, hamba yang dhaif ini, hamba yang lemah ini, untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun." Inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Sesungguhnya rahmatku meliputi segala hal. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, dan akan aku tetapkan rahmatku itu bagi hamba-hambaku yang bertakwa. Jadi kunci untuk mendapatkan rahmat Allah yang pertama adalah bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian bagaimana? Selama kita merasa sebagai manusia, kita adalah hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu melaksanakan seluruh perintah tuannya tanpa terkecuali. Tuannya memerintahkan kepada seorang budak untuk pergi ke pasar, maka budak akan pergi ke pasar. Tuannya memerintahkan kepada seorang budak untuk pergi memperbaiki sesuatu hal, maka budak itu akan melaksanakan. Kita ini adalah hamba Allah, maka semampang kita hamba Allah, maka wajib kita melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita laksanakan, terutama ibadah-ibadah wajib, daripada salat, daripada puasa,
apabila kita melaksanakan hal tersebut, insya Allah rahmat Allah akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga bagaimana kita meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita akui sebagai hamba, kita tidak akan mampu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, ataupun tidak akan pernah terjatuh kepada kealpaan-kealpaan, tidak akan pernah terjatuh kepada dosa. Maka di sini untuk mendapatkan rahmat Allah yang kedua adalah senantiasa kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang hamba sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki syahwat? Manusia pasti melakukan kesalahan karena manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala syahwat, sehingga berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat ketika dia diperintahkan sujud, maka selamanya dia akan sujud. Ketika malaikat diperintahkan sholat, maka selamanya dia akan sholat, karena malaikat tidak mempunyai syahwat seperti manusia. Tetapi selama itu adalah manusia, maka pasti nanti dengan syahwatnya itu akan melakukan kesalahan. Lantas bagaimana ketika kita melaksanakan kesalahan? Intinya adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan kesalahan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beber sejadah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah, ampunilah dosaku. Aku berbuat maksiat ya Allah, bukan karena aku lancang kepadamu. Aku berbuat maksiat ya Allah, bukan karena aku berani kepadamu, karena aku hamba yang lemah ya Allah. Aku lemah ya Allah, maka ampunilah aku. Maka kita bertaubat kepada Allah. Selepas itu, andaikan kita terjatuh lagi kepada maksiat, bertaubat lagi kepada Allah. Jatuh lagi kepada maksiat, bertaubat lagi kepada Allah. Begitu terus sampai kita meninggal. Sehingga kalau kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah itu cinta terhadap orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semampan kita manusia harus bertaubat, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, atau ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau pernah putus asa daripada rahmat-rahmat Allah. Wahai hamba-hambaku, jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Teruslah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara kita untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mempunyai sifat rahmat yang kita berikan kepada makhluk Allah yang lain. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwasanya ada seorang perempuan pelacur yang melakukan perbuatan yang keji. Suatu hari dia berjalan, dan di tengah jalan dia mendapati seekor anjing yang kemudian dari saking hausnya, anjing tersebut menjilat-jilat tanah yang basah. Anjing itu kehausan, tidak mendapatkan air, dia menjilat tanah yang basah karena dia saking hausnya. Pelacur yang melihat hal tersebut merasa iba kepada anjing tersebut, sehingga dia turun. Ada sebuah sumur, tetapi tidak ada timbanya, tidak ada talinya. Dia turun ke bawah sumur karena tidak ada alat yang dia gunakan untuk mengambil air. Maka sepatunya dia buka, diambillah air dan diberikan kepada anjing tersebut. Maka kata Rasulullah, sebab dia kemudian iba, merasa rahmat kepada anjing yang bagi kita mungkin dia adalah sebuah hewan yang najis, hewan yang kita hindari, tapi karena rahmatnya pelacur tersebut, sebab itu Allah memasukkan perempuan itu kepada surganya. Maka sebaliknya, Rasulullah SAW menceritakan dalam sebuah hadis, dakhalat imra'atul an-nar fil hirratin, ada seorang perempuan masuk ke neraka disebabkan seekor kucing. Bagaimana seekor kucing bisa menyebabkan seseorang masuk ke neraka? Kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, kucing itu dia tahan di rumahnya, tidak diberi makan, tetapi juga tidak dibiarkan untuk mencari makan sendiri, sehingga kucing itu pun mati. Kita lihat bagaimana sifat rahmat dari seseorang ketika dia berkasih sayang, dia iba bahkan kepada seekor anjing, bisa memasukkannya kepada surga. Kepada hewan pun apabila kita bersikap
bersikap kasar, bahkan hingga kemudian menyebabkan kematiannya, bisa menyebabkan seseorang masuk kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu hadirin, maka kita perlu kemudian di zaman ini untuk kemudian selalu menebarkan rahmat, kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah, kepada sesama manusia, bahkan dalam hadis tersebut kepada hewan pun kita kemudian memberikan rahmat ataupun rasa kasih sayang. Dan mudah-mudahan dengan rahmat kita kepada makhluk itu, dengan kita selalu melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dengan kita selalu kemudian bertaubat kepada Allah, kita dilimpahi rahmat oleh Allah, sehingga dengan rahmat tersebut kita dimasukkan ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.